Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wardiatus Solihah, mahasiswi Universitas Hamzah Wadi, program studi pendidikan matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang psikologi pendidikan. Dalam psikologi pendidikan, kita mengenal ada beberapa teori dalam pembelajaran. Di sini yang pertama yaitu kita membahas tentang teori behavioristik. Nah, apa sih teori behavioristik itu? Teori ini merupakan mengatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang merupakan hasil dari stimulus respon. Jadi, teori ini menganggap bahwa seseorang yang telah belajar, seseorang dinamakan atau dikatakan telah belajar jika ia memiliki tingkah laku, memiliki perubahan tingkah laku, atau dia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku yang menuju yang lebih baik. Jadi, seseorang perlu adanya stimulus yang diberikan oleh pendidik. Jadi, seorang pendidik mengajarkan kepada peserta didik bagaimana bertingkah laku yang baik. Nah, adapun kelebihan dari teori ini yang diantaranya yaitu guru tidak banyak memberikan ceramah, sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Sebagaimana kita ketahui, metode ceramah merupakan metode dari zaman dahulu yang sangat memberikan efek kebosanan kepada para peserta didik. Peserta didik hanya mendengar, sedangkan guru hanya menjelaskan. Nah, teori ini adanya timbal balik antara pengajar dan peserta didik. Selanjutnya, kelebihannya yaitu membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Dan ada juga metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Nah, adapun kelemahan dari teori ini, yang pertama yaitu proses belajar dipandang sebagai kegiatan yang diamati langsung. Padahal, belajar adalah kegiatan yang ada dalam sistem syaraf manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejalanya. Selanjutnya yang kedua yaitu proses belajar dipandang bersifat otomatis mekanis, sehingga terkesan seperti mesin atau robot. Nah, jadi proses ini seperti sangat sangat kaku. Nah, sehingga dengan kemampuan ini manusia bisa menolak kebiasaan yang tidak sesuai dengan dirinya. Yang ketiga, proses belajar manusia yang dianalogikan dengan hewan sangat sulit diterima, mengingat ada perbedaan yang cukup mencolok antara hewan dan manusia. Nah, sebagaimana kita ketahui, seorang pendidik atau guru memiliki peran yang sangat mendominasi dalam proses pembelajaran. Nah, apa tugas seorang guru atau bagaimana peran seorang guru? Perannya ialah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar dengan cara memberikan stimulus, penghargaan, atau hukuman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang baik. Nah, guru menyampaikan materi pelajaran melalui ceramah dan banyak tergantung pada buku teks. Tugas guru dalam proses pembelajaran adalah 1. Guru harus menentukan tujuan. Terus, selanjutnya yaitu menentukan materi pelajaran. Selanjutnya mengkaji materi pelajaran, menyusun sesuai dengan sistem informasi, dan yang terakhir yaitu menyajikan materi dan membimbing peserta atau peserta didik dengan pola sesuai materi pembelajaran. Jadi seorang guru memiliki tugas yang sangat penting dalam proses penyaluran ilmu kepada peserta didiknya. Bagaimana seorang guru bisa menyampaikan materi dengan sangat mudah dan mudah diterima oleh peserta didik. Nah, seorang guru juga harus menyiapkan media pembelajaran yang tidak membuat siswa itu merasa semakin tidak bisa dalam belajar. Nah,
Teori yang kedua yaitu teori kognitif. Apa sih itu teori kognitif? Teori kognitif merupakan belajar tidak hanya melibatkan stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat mempengaruhi hasil belajar. Jadi, teori kognitif ini lebih kepada pemikiran. Jadi kelebihannya yaitu yang pertama, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang kedua yaitu pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Dan peserta didik hanya perlu memantau, dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang diberikan. Jadi maksudnya begini, setiap guru memiliki indikator. Nah, dalam indikator pembelajaran itu atau kompetensi dasar saja, seorang pendidik memberikan kepada siswanya, ini loh secara garis besar, ini materinya. Jadi tugas dari peserta didik ialah mencari tentang materi itu, menggali sedalam-dalamnya. Sedangkan pendidik hanya memantau bagaimana proses belajar itu. Jadi yang di sini yang lebih berperan ialah kembali kepada peserta didik. Nah, metode kognitif ini mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatan. Terutama kita melihat sekarang yaitu pada kurikulum K13. Nah, kita melihat pada kurikulum K13 tidak seperti kurikulum sebelum-sebelumnya. Pada kurikulum K13 lebih banyak memberikan peran langsung kepada peserta didik. Sedangkan kurikulum sebelumnya lebih banyak menerima materi daripada penjelasan guru. Nah, adapun kekurangan atau kelemahan dari teori kognitif ini, yang pertama yaitu teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik. Dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik dianggap sama. Sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik memiliki daya ingat yang sama. Nah, adapun peran guru dalam pengembangan teori kognitif ini yaitu bagaimana dapat mengembangkan potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik. Jika potensi yang ada pada setiap peserta didik telah dapat berfungsi dan menjadi aktual oleh proses pendidikan di sekolah, maka peserta didik akan mengetahui dan memahami serta menguasai materi pelajaran yang dipelajari di sekolah maupun proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Apa itu teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme ialah memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh siswa. Nah, pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui dan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak guru kepada siswa. Adapun kelebihan dari teori ini ialah berpikir. Artinya, dalam proses membina pengetahuan baru murid diajarkan berpikir untuk menyelesaikan masalah atau sebuah studi kasus dan dapat mengembangkannya menjadi sebuah ide atau membuat keputusan. Bagaimana seorang siswa bisa menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh gurunya sehingga siswa tersebut bisa menyelesaikannya dengan bagaimana dia menyelesaikannya sendiri dan mengeluarkan ide-ide yang ada pada dirinya. Selanjutnya yang kedua yaitu faham. Artinya, dalam proses pembelajaran, murid harus terlibat langsung dalam mengembangkan sebuah pengetahuan baru,
sehingga peserta didik akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam sebuah situasi. Nah, setelah memahami apa itu kasusnya, jadi peserta didik akan mengetahui bagaimana akan menyelesaikannya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu daya ingat. Artinya, pada dasarnya dalam proses belajar murid harus terlibat secara langsung dengan aktif, sehingga mereka akan ingat lebih lama semua konsep yang ada, yakni dengan cara murid melakukan pendekatan, membina sendi kefahaman mereka. Dengan cara itu, mereka akan yakin dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Sebagaimana kita ketahui, mendengar berbeda dengan melihat. Apabila kita mendengar, belum tentu kita melihat, sedangkan kita melihat, sudah pasti kita mendengarnya. Jadi, ini sangat membantu dalam proses belajar. Jadi, apa yang diajarkan oleh guru akan langsung diingat atau melekat dalam pikiran dan pendengaran mereka. Selanjutnya yaitu kemahiran sosial. Artinya, dalam proses belajar, kemahiran sosial diperoleh apabila seorang murid berinteraksi langsung dengan guru dan rekan dalam membina pengetahuan baru. Nah, setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelemahan dari teori ini yaitu terkadang guru itu tidak memperhatikan muridnya secara keseluruhan. Misalkan, guru tidak pernah memberikan kesempatan pada peserta didiknya untuk menyelesaikan suatu masalah atau berdiskusi sehingga peserta didik hanya mendapat pembelajaran yang itu-itu saja. Jadi, pola pikir peserta didik tidak berkembang. Selanjutnya yang kedua yaitu, tidak semua guru atau pendidik itu mempunyai karakter atau sifat yang sama. Pada dasarnya, guru hanya memberikan penjelasan saja saat pembelajaran, sehingga peserta didik dituntut untuk hanya memahami saja tanpa terlibat secara langsung dalam mengaplikasikan sebuah situasi baru. Dan ada beberapa lagi kelemahan dari teori ini. Adapun peran guru dalam melaksanakan teori konstruktivisme ini, yaitu guru hanya berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada peserta didik. Guru-guru konstruktivistik mengakui dan menghargai dorongan diri manusia atau peserta didik untuk mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk terjadinya aktivitas konstruksi pengetahuan oleh peserta didik secara optimal. Nah, demikian ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, yang kedua yaitu teori kognitivisme, yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Nah, ada beberapa lagi teori dalam pembelajaran dalam teori pembelajaran. Nah, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya Wadiatus Salihah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.